juga melayani dia. Dan saya juga bersyukur untuk kesempatan berdiri di belakang mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Pagi ini saya teringat puluhan tahun yang lalu kaki saya menginjak bumi Amerika yang pertama, yaitu di LAX, Los Angeles International Airport. Sejak waktu itu saya tinggal di Los Angeles County selama 2 tahun. Bukan hanya melanjutkan studi saya, tapi setiap minggu saya harus drive ke Glendale untuk berbakti dan untuk melayani Tuhan. Ada beberapa tempat yang saya senang pergi, yaitu Glendale Forest Lawn dan Huntington Library. Saya yakin kalian pernah mengunjungi kedua tempat ini. Memang kota Los Angeles dan county-nya itu sangat indah sekali. Tapi sekarang sudah menjadi sampah debu, sangat menyedihkan. Ini suatu tragedi yang tidak pernah terjadi di bumi Amerika ini. Dan beberapa hari yang lalu di televisi diberitakan bahwa mereka yang sudah dievakuasi itu diperbolehkan untuk pulang. Pulang ke mana? Tatkala mereka sampai di address mereka itu, banyak yang menangis sebab rumah yang mereka beli dengan harganya mahal, yang dihiasi dengan furniture yang indah, semua habis. Yang ada yaitu backpack yang di punggung mereka itu. Saya mengatakan ini baru tragedi, permulaan tragedi yang terjadi di Los Angeles. Saudara sekalian, inilah dunia. Apa yang kita mempunyai, emas, perak, rumah, mobil yang mewah atau bagaimanapun juga, itu semuanya fana. Hari ini milik kita, besok all gone. Oleh karena itu saya ingat George Beverly Hale yang mengatakan, I rather have Jesus than gold than silver and gold. Siapakah George Beverly Hale ini? Dia seorang Kristen yang berkomitmen kepada Tuhan, ingin seumur hidup melayani Tuhan, hanya melayani Tuhan. Setelah dia terus berdoa, sampai pada suatu hari dia mendapat undangan di NBC, dan di sana dia ditawari suatu kedudukan yang luar biasa, kedudukan yang cukup tinggi menjadi staf di NBC, dan juga honorarium yang sangat-sangat menyenangkan. Bagi orang lain pasti mengatakan, ya sekarang saya tanda tangan. Tapi George Beverly Hale berdoa dalam hati, lalu menjawab, bolehkah saya memikirkan untuk beberapa hari, 1 atau 2 minggu? Diperbolehkan. Sampai pada waktunya, George Beverly Hale itu mengunjungi kembali ke NBC. Dikatakan, apa yang kamu tawarkan sangat-sangat indah, tapi sayang, saya tidak dapat menerima. Mereka semua terkejut. Lalu apa yang kamu ajukan? Nothing. I just want to serve my Lord. Oh Tuhan, oh saudara sekalian, itulah kesaksian yang indah. George Beverly Hale menjadi terang dunia pada waktu itu. Setelah dia menolak tawaran yang demikian indah, dia terus berdoa, Tuhan buka jalan supaya aku dapat melayani, bahkan melayani seumur hidupku. 1 hari lewat 1 hari, minggu berminggu, bulan berbulan, tidak ada satu turning point supaya dia melayani. Tapi Tuhan mengaruniakan dia suatu talenta untuk mengubah nyanyian. Lalu
suatu nyanyian atau puji-pujian, yaitu I rather have Jesus than silver and gold. Nah, itu yang dia ubah. Dan dia tetap tekun percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan, sehingga dia sempat seumur hidup melayani Tuhan dengan hati yang murni. Tunggu punya tunggu. Tidak mudah untuk menunggu waktunya Tuhan itu. Sampai pada suatu hari ada seorang yang mengetuk pintu. Hanya, who is this? Billy Graham. Dibuka, oh, Dr. Billy Graham, kamu datang. Ditanya, apakah kamu ini John Beverly Hay? Oh iya, please masuk rumah. Lalu dalam percakapan itu diutarakan oleh Billy Graham bahwa dia tersentuh dengan I rather have Jesus. Puji-pujian ini. Billy Graham mengatakan, saya sedang membutuhkan seorang co-worker, seorang rekan kerja yang seperti ini, yang rather have Jesus than all the world. Setelah itu John Beverly Hay terjun dalam pelayanan Billy Graham Crusade. Tidak lama kemudian mereka tim itu pergi ke Eropa. Yang pertama kali di London mengadakan revival meeting. Tatkala John Beverly Hay menyanyikan I rather have Jesus, banyak orang tersentuh dan mereka menyerahkan diri. Saudara sekalian, itulah terang dunia yang kami butuhkan. Tema pada hari ini yaitu sinar atau terang di tengah-tengah kegelapan. Dunia penuh dengan kegelapan, baik di bidang perdagangan, pendidikan, pergaulan, politik, dan lain-lain. Banyak penipuan, banyak korupsi, banyak abusing, banyak human trafficking, banyak kejahatan yang bermacam-macam, tidak dapat kita sebutkan satu demi satu. Di dalam keadaan yang demikian, Tuhan, saudara sekalian, bahkan di rumah tangga, tempat kita kerja, dan lain-lain, banyak sudut-sudut kegelapan yang membutuhkan terang, yang membutuhkan sinar. Di manakah sinar dunia ini, terang dunia ini? Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Saudara sekalian, bagaimana kita dapat memasarkan terang? Kita orang yang lemah. Tapi saya akan mengambil satu ilustrasi hubungan matahari dan bulan. Matahari memang sumber terang, tapi bulan itu tidak mempunyai terang sama sekali. Walaupun demikian, pada malam hari, di tengah-tengah gelap gulita, bulan itu justru memantulkan terang matahari. Dia tidak mempunyai terang, tapi dia sanggup memantulkan terang matahari. Itulah orang Kristen. Kita tidak ada terang. Di mana kita mempunyai cahaya itu? Tapi kita mengetahui sumber terang adalah Tuhan Yesus sendiri. Tadi pembahasan Alkitab Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berfirman, Aku terang dunia. Dan barang siapa, artinya setiap orang yang mengikuti Yesus boleh. Barang siapa yang mengikuti aku, tidak berjalan di tengah-tengah kegelapan, tapi akan memperoleh terang hidup. Saudara sekalian, kita diberi misi, tugas, kewajiban untuk menjadi terang dunia. Di sudut-sudut kegelapan membutuhkan terang yang sedemikian. Lalu syaratnya bagaimana? Tadi sudah dikatakan, hanya satu, yaitu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mengikuti seseorang itu mudah. Kita kelihatan orang berjalan di depan kita, kita hanya mengikuti saja.
Tapi kita tidak melihat Tuhan Yesus. Siapa yang pernah melihat Tuhan Yesus di sini? Nggak ada. Lalu bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus? Alkitab memberi caranya, yaitu kita mentaati firman-Nya. Kalau kita membaca Alkitab, kita mengetahui firman Tuhan, nah ikutilah, itu berarti kita mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini bersyukur kita bisa selain mendengarkan, kita bisa membaca. Nah, kalau seorang datang gereja tanya, apa yang kamu dapatkan? Oh ya, saya dengar firman Tuhan yang indah. Dengar. Tapi setelah pulang ditanya, apa yang kamu dengar? Pikir-pikir, lupa. Semua lupa. Tapi saudara sekalian, dalam bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama sering muncul satu kata, yaitu Shema, Shema Yisrael. Bahkan Shema Yisrael, artinya dengarlah Israel. Sebab orang Perjanjian Lama tidak bisa membaca Alkitab, mereka tidak mempunyai Alkitab, tapi mereka mendengarkan suara dari para nabi itu. Dengarkanlah. Dan dalam bahasa Ibrani, Shema itu bukan melulu mendengar, tapi menjalankan. Kalau bahasa Indonesia, dengar ya dengar, menjalankan hal yang lain. Tapi di bahasa Ibrani, Shema itu mendengar dan menjalankan. Sebetulnya Mandarin atau bahasa Chinese pun demikian, Tinghua. Tinghua itu bukan hanya mendengarkan. Anak yang baik, kita mengatakan anak ini Tinghua. Ya. Anak ini Tinghua artinya anak ini mendengarkan dan menjalankan. Itu artinya Shema. Jadi caranya kita mengikuti Tuhan yaitu mendengarkan dan menjalankan firman Tuhan. Dan juga satu ayat akan saya ambil tatkala Yesus ada percobaan di padang belantara oleh iblis. Yesus mengutip satu ayat yang terdapat di kitab Ulangan, mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi juga dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan hanya dengan roti, tapi juga dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini firman ya, bukan logos, tapi rema. Dan apa bedanya logos dan rema? Bagi logos, firman Tuhan yang berbentuk logos itu untuk setiap manusia, untuk setiap orang, setiap zaman itu sama, nggak ada perbedaannya. Tapi rema berbeda. Nah, rema boleh dikatakan ada instruksi atau petunjuk Tuhan secara pribadi dan direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu rema. Saudara sekalian, tatkala kita membaca Alkitab, rema itu sebagai suatu makanan rohani kita. Kita harus bagaimana menjalankannya. Kalau Tuhan memberi kita rema, lalu kita tidak menjalankan, besok sudah tidak ada lagi. Rema itu untuk ketika Yesus berfirman kepada saudara sekalian. Saya akan menceritakan apa yang saya alami. Pada suatu hari, pada waktu itu saya sedang mengembangkan gereja di upstate New York. Jumat, saya memang ada appointment dengan seorang tua-tua, penatua untuk datang mau bicara dengan saya kira-kira 1 PM. Tapi saya datangnya pagi, saya jam
11 AM sudah datang, saya sejak khotbah dan saya baca Alkitab dan lain-lain. Ketika saya membaca kitab Lukas, ada satu kisah di mana murid Yesus mohon Tuhan untuk mengajar mereka berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Ini ayat yang sering saya baca, tapi pada waktu itu istilah Lord teach me to pray, Tuhan ajar saya berdoa, menjadi rema dalam hati dan jiwa saya. Satu perkataan ini mendengung di telinga saya. Lord teach me to pray, Lord teach me to pray. Saya katakan, saya ini pendeta, sudah mendoakan banyak orang. Masa saya harus belajar berdoa lagi? Saudara sekalian, ketika saya meledakkan diri di hadapan Tuhan, saya insya saya masih perlu belajar bagaimana berdoa untuk menyenangkan Tuhan. Lalu saya terus berdoa, Lord teach me to pray, teach me to pray. Anehnya, lalu Tuhan memberikan satu gerakan untuk mendoakan seseorang. Ya. Dia memang pengurus gereja aktif, tapi karena orang itu diam, saya jarang sekali berbicara dengan dia. Tapi pada pagi itu, saya diingatkan, digerakkan untuk mendoakan orang tersebut, saudara tersebut. Dia adalah bekerja di IBM sebagai programmer. Nah, orangnya pandai sekali, tapi diam. Lalu saya doa, aneh saudara sekalian. Tuhan mengajar saya bagaimana berdoa. Saya makin berdoa, saya makin berbeban, terus berdoa, sampai akhirnya saya tutup office saya terus berdoa, bahkan berlutut berdoa. Berapa lama saya nggak tahu, pokoknya saya terus berdoa sampai penatuan yang janji dengan saya datang, ketok pintu, saya baru berhenti tidak berdoa lagi. Lalu demikian sampai kira-kira 3 PM, ya, saya mau pulang. Begitu mau pulang, ada gerakan lagi. Why not call that person? Alangkah baiknya saya harus call sama dia. Tapi waktu itu, ya, saya tidak mempunyai iPhone waktu itu. Lalu saya kembali lagi ke office, ya, saya pakai telepon gereja untuk menelpon saudara itu. Lalu dia menjawab, Pastor Pen, ya, saya sedang mau pulang. Ya, kamu di mana? Oh, saya di gereja, di office. Oke. Saya singgah sebentar. Ya, saya ada sesuatu yang akan saya utarakan. Begitu dia masuk, dia tanya, Pastor, mengapa kok telepon saya? Soalnya saya pertama kali telepon sama dia. Saya katakan, ya, kamu baik-baik toh ya. Tadi pagi kok Tuhan gerakan saya untuk mendoakan kamu, demikian saya utarakan apa yang terjadi. Ya, lalu dia tanya, ya, mulai kapan kamu mendoakan saya? Saya menjawab itu kira-kira noon time. Begitu dia tahu noon time, saya berdoa untuk dia menengadah orang yang besar sekali, gemuk sekali besar, mengeluarkan air mata. Saya katakan, what happened? Dia mengatakan, oh Tuhan, terima kasih. Justru noon time itu, waktu saya mulai berdoa, dia terima dari CEO IBM mengatakan dia di lay off. Memang banyak orang jelas, bukan hanya dia sendiri. Lalu dikasih prosedur bagaimana untuk menanggulangi itu. Ya, dan dia disuruh stop di office untuk mengambil paycheck. Baik, begitu aja. Alasannya apa? Tidak ada alasan. Sudah. Dia susah-susah, lalu dia
bersih-bersih semua, dia mau pulang, terima telepon saya. Nah, setelah saya utarakan, dia mengatakan, oh Tuhan kalau menggerakkan pendeta untuk mendoakan dia, Tuhan pasti buka jalan. Dia ada satu hiburan. Saudara sekalian, ini satu cerita atau kesaksian yang sangat lazim sekali, tapi merupakan, kalau kita memperhatikan rema, yaitu firman Tuhan sebagai instruksi pribadi dan kita mendengarkan. Ya, ada shema, ada rema, ya, di mana kehendak Tuhan terjadi. Orang yang membutuhkan terhibur, mendapatkan kekuatan, dan 2 bulan kemudian dia mendapatkan pekerjaan di kota lain dengan soal kedudukan yang lebih indah daripada yang di-offer oleh IBM. Saudara sekalian, jadi itulah kita mengikuti Tuhan. Lalu beberapa minggu yang lalu saya ingat suatu nyanyian. Memang sejak dulu saya itu senang menyanyikan ini, sebab yang mengubah itu ada seorang apoteker. Ya, apa hubungan apoteker dengan saya? Sebab waktu saya dipanggil untuk menyerahkan diri secara total, yaitu waktu saya masih kuliah di Fakultas Farmasi. Tidak mudah untuk melepaskan studi itu, dan pada waktu itu saya juga sedang mengajar di satu Chinese High School, ya, yang dari Surabaya mungkin mengetahui, ya, Tsinghua High School yang terletak di Jalan Pasar Besar. Seberangnya alun-alun Condong itu ada Baliwerti. Di sana ada suatu sekolah menengah yang pada waktu itu merupakan top high school di Surabaya. Saya melepaskan kedua ini sukar, tapi Tuhan gerakkan. Lalu saya nyanyian ini yang judulnya In the Garden. Pengubahnya juga seorang apoteker yang sudah sukses luar biasa, tapi ada panggilan Tuhan supaya dia involved di dalam full time ministry. Dia tinggalkan semua, dia mengabarkan Injil, dan Tuhan kasih dia talenta untuk mengubah nyanyian. Di dalam In the Garden ini, saya nggak bisa nyanyikan dalam Inggrisnya, boynya bisa, ya. Kira-kira I walk in the garden alone. Mungkin saudara pernah mendengarkan juga, ya. Tapi yang saya akan utarakan yaitu ada suatu kalimat yang menyentuh hati kita, yang menyentuh hati saya, yaitu and he walked with me and he talked with me and he tell me I am his soul. Saya katakan, inilah kalimat ini merupakan caranya kita mengikuti Tuhan. Jadi ikut Tuhan ada kalanya satu di depan, satu di belakang. Tapi tidak kurang menyenangkan, ya. Tapi kalau kita ikut Tuhan itu jalan bersama-sama. Ya. He walk with me. Kita jalan bersama-sama. Itu lebih interesting, dan waktu kita berjalan bersama-sama dengan walk with God. Bagaimana caranya? Seperti Henok, ya, walk with God, tahu-tahu diangkat ke surga. Memang bukan kita yang menggandeng Tuhan, tapi kita yang digandeng. Banyak orang walk with Jesus itu menggandeng Tuhan, tapi akhirnya kita melepaskan Tuhan, kita tertarik oleh kemewahan dunia. Tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, pakai seolah ayah dengan tangannya yang kuat untuk menuntun anaknya berjalan tidak sampai hilang. Itu walk with God. Ya, Tuhan yang memimpin, yang memberi instruksi pada kita. Dan bukan saja
walk with God. Ya. And He walk with me, and He talk with me. Talk with me sama talk to me itu beda, Pak ya. Kalau Tuhan hanya talk to me, Tuhan terus yang bicara. Tapi talk with me, ada dialog. Itulah mengikut Tuhan itu ada dialog, saudara sekalian. Jangan kita hanya mau dengar firman Tuhan saja, tapi kita harus mengutarakan, menanyakan, ada respon. Ya. Saya teringat di kitab Yesaya pasal 6, Tuhan memberikan suatu firman. Siapa yang boleh kuutus? Siapa yang mau pergi bagiku? Yesaya mengatakan, I'm here. Saya di sini, utuslah aku. Saya di sini dalam bahasa Ibrani-nya itu hineni. Saya sering dengan istilah ini. Lalu sering saya pakai Tuhan hineni, I'm here. Ya. Beri petunjuk apa yang harus saya lakukan. Ya. Saudara mengetahui belakangan ini saya ada vision problem, sehingga tadi saya perlu dituntut untuk naik ke mimbar ya. Pada waktu itu setiap kali saya mempersiapkan firman Tuhan, berbeda dengan dahulu. Ya. Dulu saya harus buka Alkitab, buka catatan untuk memikirkan firman Tuhan, tapi sekarang berbeda sama sekali. Saudara boleh menanyakan Pendeta Bibi, bagaimana saya mempersiapkan firman Tuhan. Tangan kosong, semua kosong. Saya hanya berdoa, Tuhan, ini, I am here, talk to me. Saya tiap kali begitu. Tuhan memang memberikan saya ayat-ayat atau tema yang harus saya bicarakan. Tapi pada suatu hari, saya Tuhan ini, kok nggak ada gerakan. Lalu saudara, saya suka untuk mengutarakan, ya. Bukan telinga saya yang dengar, tapi hati saya yang dengar. Ini, loh, saya malah berdoa gini, tapi jawabannya gini juga. Saya tidak mengerti. Setelah saya pikirkan, oh my God, Tuhan pun mengatakan gini nih. Dari saudara mengetahui, saya di studi room saya mengatakan, Tuhan gini nih, I'm here, talk to me. Tuhan mengatakan, gini nih, saya ada di pinggirmu. Saudara sekalian, hati saya tergerak. Pada waktu itu, dengan memakai hanya berapa menit, saya sudah menyelesaikan khotbah untuk minggu depan. Ini nih, dari and He walk with me and talk with me. Ada dialog, itu mengikuti Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, you're my own. And He tell me I am His own. Itu milik Tuhan, itu mendatangkan kasih. Jadi kita bisa mengasihi, dan Tuhan mengasihi kita dahulu. Itu adalah mengikuti Tuhan. Kita akan menjadi terang, tidak berjalan di tengah kegelapan. Dan selanjutnya, Alkitab yang kita baca tadi mengatakan, kalau kita menyalakan pelita, tidak lalu disimpan di bawah kandang atau di bawah tanah, tapi diletakkan di kaki Dian supaya dapat menerangi setiap orang yang berada di rumah itu. Ini sangat penting sekali. Kalau kita, Tuhan, saya mau menjadi terang dunia, tapi kita hanya terus tidak mau keluar, terus tiduran, bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Gak bisa. Ya. Jadi kita harus bagaimana? Berdiri di atas kaki Dian itu. Ada sabdanya mengatakan, stand up for Jesus. Kita harus stand up dahulu, saudara sekalian. Tapi saya melihat banyak orang Kristen sukar untuk stand up. Mau stand up sukar. Mengapa? Sebab bebannya terlalu banyak. Banyak kekhawatiran, banyak kesusahan, bahkan sakit penyakit. Ya, bebannya terlalu berat,
kita nggak sanggup untuk berdiri. Kalau nggak berdiri, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Kita hanya mau di comfort zone kita, nggak bisa melayani Tuhan. Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberikan kita keyakinan kita bisa berdiri. Nah, memang banyak tanggungan berat, ya, banyak letih lesu, tapi Tuhan mengatakan, datang kepadaku, kamu yang menanggung berat dan letih lesu, aku akan memberikan kamu kelegaan. Nah, itu undangan Tuhan. Petrus pun mengatakan, serahkanlah segala bebanmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia memperdulikan kamu. Nah, jadi saudara sekalian, kita ada iman, kita mau bersandar, menyerahkan semua kesukaran, bahkan sakit penyakit kita yang tidak diketahui oleh orang lain kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui kita, menyelami segala kelemahan kita. Datang kepadaku, aku akan memberikan kamu kelegaan, dan bebanku ringan, dan kuku itu mudah. Saudara sekalian, memang orang Kristen dalam dunia ini banyak kesulitan. Dalam pelayanan mungkin kita disalahpahami, atau mungkin diantarkan tidak bisa kerja bersama. Itu yang menyakitkan hati kita. Tapi ingat dalam Matius pasal 6, Tuhan menganjurkan kita menyerahkan semua beban kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita. Kita lihat burung di udara tidak bercocok tanam, tapi itu Allah Bapa memelihara. Jadi segala kebutuhan kita, kesulitan kita akan diselesaikan. Kekhawatiran kita, jangan khawatir apa yang akan saya minum, makan, pakai. Tapi dalam ayat ke-33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Amen. Oh, saudara sekalian, saya juga ada cerita sedikit. Ketika saya mengembalakan di Presbyterian Church di Ceraton selama 11 tahun, saya sanggup menerbitkan 5 buku. Itu di luar kemampuan saya. Buku pertama yang akan saya terbitkan, saya sudah mempunyai satu fund. Saya mengatakan, buku ini saya terbitkan bukan untuk mendapatkan uang, tapi saya mempunyai fund ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya cetak, tapi ada orang yang mau persembahkan. Saya tahu siapa yang mau persembahkan itu. Jadi buku pertama free, fund itu tidak dipakai. Oke, saya terbitkan buku yang kedua. Buku yang pertama yaitu Handbook of the Christian Faith, Christian Doctrine, satu ajaran tentang doktrin. Lalu buku yang kedua yaitu Handbook tentang apa? Tentang Christian Prayer. Ya. Lord, teach me to pray. Itu. Aneh. Buku yang kedua juga ada orang yang mempersembahkan. Jadi buku pertama free, buku kedua free. Fund saya lebih banyak. Saya katakan fund ini cukup menerbitkan 3 buku. Ya. Kalau memang hal ini terjadi, buku ini boleh saya berikan pada orang free. Lalu saya memberikan buku yang ketiga, yaitu Handbook of Christian Life. Yang keempat, Handbook of Christian Devotion. Yang kelima adalah bahan meditasi yang diambil dari surat Roma. Ya. Semua dapat beres. Waktu semua sudah terbit, saya mengatakan, oh bisa ya, di luar dugaan saya. Kembali saya ingat Matius pasal 6 ayat 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things
Jadi itu bukan hanya suatu ayat yang kita hafal, nyanyian yang kita nyanyikan, itu dapat direalisasikan dalam kehidupan kita. Dari kita, saudara mau main Tuhan, berdiri, stand up for Jesus, ya, menjadi terang dunia. Dan kemudian, ya, bagaimanakah kita memuliakan nama Tuhan? Nah, dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 16, dengan kelakuan baik, ya, kelakuan baikmu ini nama Tuhan dipermuliakan. Sekalian, bagaimana kita menyatakan kelakuan baik? Kelakuan baik tidak menyelamatkan kita, tapi kelakuan baik itu ada hasil kita diselamatkan. Ya. Nah, lalu kelakuan baik ini ada dua macam. Bukan kita yang bisa melakukan baik, tapi atas pertolongan Roh Kudus. Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai Parakletos. Para itu sebelah, Kletos itu yang membantu kita. Jadi Roh Kudus, waktu kita diselamatkan, Roh Kudus itu sebagai Parakletos yang selalu mendampingi kita dan memberikan kita bantuan, nasihat, bimbingan, instruksi, penghiburan, dan lain-lain setiap hari. Itu Parakletos. Lalu Paulus mengatakan tubuhmu ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu. Jadi bagaimana dengan kelakuan baik? Saya rasa ada dua istilah. Coba saya utarakan, saudara mendengarkannya. Semua dari Roh Kudus. Yang pertama adalah Doria, bukan Gloria, tapi Doria, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam kita, sehingga kita dapat mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Itulah kelakuan baik kita. 9 buah yang diutarakan di dalam surat Galatia pasal 5, ya, dari kasih sayang, damai, terus sampai dapat menahan diri sendiri. Itu ada buah-buah yang kita keluarkan karena Doria, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Penting. Yang kedua ada karisma. Setelah Roh Kudus tinggal dalam kita, dia akan melatih kita, akan memberikan kita ability atau karunia untuk melayani dia. Doria dan karisma itu kelakuan baik kita. Saya akan bercerita lagi tatkala saya baru menjabat gembala sidang di suatu tempat. Tidak lama ada seorang saudara datang ke office mengatakan, Pak Pastor, saya ingin melayani tapi nggak tahu apa yang saya lakukan. Lalu saya tanya lagi, kalau kamu setiap minggu datang, iya. Lalu minggu itu di gereja apa yang kamu lakukan? Nothing. Ya. Saya cuma ikut kebaktian. Setelah kebaktian dia hanya mondar-mandir di gereja, ya. Dari parking lot terus masuk ke Sunday school room, terus lewat pastor office, terus ke choir practice room, pokoknya mondar-mandir gitu. Saya katakan mondar-mandir itu tidak bisa melayani Tuhan. Tatkala kamu mondar-mandir, apa yang kamu lakukan? Nothing. Oke, kalau gitu coba kita berdoa dulu. Ya. Saya suruh dia berdoa. Ternyata doanya itu bagus sekali. Ya, orang yang mondar-mandir itu yang tidak pernah berdoa, tapi di depan saya doanya bagus sekali. Saya mengatakan, kamu ini bisa berdoa loh. Sekarang saya ambil usul, tatkala kamu mondar-mandir, kamu berdoa. Ya, lewat Sunday School classroom, berdoa untuk Sunday School. Lewat choir practice room, berdoa untuk choir. Lewat pastor office, berdoa untuk pendeta. Dia, oke, itu suatu anjuran yang baik sekali. Ya, dia berdoa. Lalu minggu depan saya panggil dia lagi, ya. Bagaimana kamu bisa melayani untuk berdoa? Oh ya,
mendingan. Lalu saya mengatakan, ada lagi, saya petunjuk. Saya beri kamu 3 nama. Ya. Mungkin kamu kenal dengan orang ini. Ya. Saya beri nama aja di sini. Yang satu Peter. Peter ini tubuhnya sering sakit, sering tidak ke gereja. Doakan dia. Lalu yang kedua Andrew. Andrew ini mau ke gereja, tapi minggu harus kerja. Doakan dia. Lalu Tom itu tubuhnya sehat, juga nggak kerja kalau minggu, tapi dia senang tamasya. Jadi setiap minggu itu kebanyakan keluar kota. Doakan ya. Kak, saya tanya, kapan doanya? Ya di rumah. Di rumah kamu mau teman dia enggak? Oh enggak. Oke, kalau gitu di rumah kamu boleh berdoa loh ya. Saudara sekalian, setelah itu saya beri lagi assignment minggu berikutnya, coba ketiga orang ini hubungi, baik melalui telepon, baik melalui kunjungan atau bagaimana supaya kamu mengerti dan bisa mengajak. Saudara sekalian, hasilnya luar biasa. Setelah kurang lebih 6 bulan ketiga orang ini setia ikut gereja. Ini saudara, ada karisma yang tersembunyi, tapi dia nggak tahu, taunya hanya modal mandir. Tapi setelah saya uraikan, dia bisa berdoa, dia bisa bagaimana carry orang lain. Lalu saya katakan, dalam gereja ini ada tim carry ministry itu ada 5 orang. Tapi yang satu ini baru pindah ke luar kota, kamu saya masukkan. Ya. Dia mau. Dan akhirnya setelah beberapa tahun dia menjadi pemimpin dari carry ministry. Saudara, itulah kelakuan baik yang kita perlukan. Jadi sekarang kalau saudara mau melayani Tuhan, ya, tanya diri sendiri, apa yang boleh saya lakukan? Mungkin saudara akan melakukan sesuatu yang saudara bisa dan Tuhan berikan kepada kalian, tapi kalian tidak tahu. Doa, Tuhan buka jalan, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jadi bagaimana kita menjadi terang dunia? Ikut Tuhan, ya, mengikuti jejak Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, kita harus stand up for Jesus, ya. Berdiri, kita mau dipakai. Dan yang keempat, ya, kita bersandar Roh Kudus yang doria dalam kita dan memberikan kita karisma untuk melayani Dia. Dan karena apa yang telah kita lakukan di atas tadi, ayat 16b mengatakan nama Allah Bapa dipermuliakan. Itu saudara sekalian adalah hasil kita menjadi terang dunia. Yang kita muliakan bukan gereja, bukan pendeta, bukan diri kita sendiri, tapi Allah Bapa dipermuliakan. Selain yang lalu, siapa yang mengikuti inaugurationnya Presiden Donald Trump? Ada ya? Ya, kebanyakan ya. Saya tidak menilai pidatonya, memang pidatonya baik sekali, tapi di sini saya tidak menilai. Saya hanya mau menilai pembukaannya. Ada 2 hal yang menyentuh hati saya. Yang pertama, ada paduan suara mereka yang menyanyikan glory, glory, haleluya. Nyanyian ini memang diubah bukan untuk gereja, walaupun ada kalanya dinyanyikan di dalam gereja, tapi pertama kali diubah untuk kemiliteran Amerika. Ya, saudara bisa menyanyikan? Terakhir demikian, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, hallelujah, Israel is marching on. Oh, saudara sekalian, ya, itu adalah berkat negara ini. Ya. Harap pemerintahan kita mendoakan,
ya, presiden yang baru, White House, DPR yang baru, dan yang penting adalah apa, Mahkamah Agung mereka, ya, pengadilan Supreme Court. Ya, ketiga cabang ini sangat penting kita doakan supaya sungguh-sungguh glory haleluya. Ya. Dan yang kedua yang menurut saya yaitu doa yang kedua. Yang pertama doa bishop itu nggak tahu, saya bingung ini doa atau khotbah. Ya. Nggak tahu beliau bersiapa, tapi ya tidak amin. Saya bingung ya. Tapi yang kedua doanya Franklin Graham sangat indah sekali, ya. Sangat indah, sangat menyentuh sekali. Ya. Diakhiri in the name of the King of Kings and the Lord of Lords, the Son of God, my Savior, my Redeemer. Amen. Saudara sekalian, itulah satu kesaksian yang indah. Siapa adalah Redeemer dan Savior kita, yaitu the Son of God, Yesus Kristus. Pada suatu hari dia akan menjadi the King of Kings and the Lord of Lords. Ya. Ada cerita yang kedua, ya, sebagai penutup sebetulnya. Waktu saya sungguh-sungguh bertobat, saya di gereja saya, induk gereja saya itu tidak seperti gereja sekarang banyak pelayanan bagi awam, ya. Jadi setelah saya bertobat menjadi Kristen itu hari Sabtu, hari Minggunya saya langsung ikut paduan suara. Dan apa yang dinyanyikan oleh paduan suara, saudara sekalian, sangat suka sekali. Haleluya chorus. Siapa yang mengubah haleluya chorus itu? Angel. Ya. Waktu itu mereka pakai buku nyanyian itu, dan terakhir ada mereka mengatakan ada tantangannya aneh, LDG, ya. Ada orang nanya kan, Handel kok pakai LDG, kok ada H-nya, maksudnya ada H-nya gitu ya, pada H-nya. Kebetulan waktu itu saya pernah membaca tentang Handel ini waktu dia mengubah Haleluya Chorus. Dia katakan LDG ini ada singkatan dari SDG, ya. Soli Deo Gloria, artinya hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya Tuhan yang dimuliakan. Lalu Handel mendapatkan istilah ini dari mana? Dari John Calvin. John Calvin itu setelah mengutarakan teologinya dia, lalu dia menyimpulkan ada 4 hal. Yang pertama disebut sola gratia. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan, gracia Tuhan. Yang kedua yaitu sola Christos. Anugerah Tuhan ini hanya terdapat dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada berkat Tuhan. Tidak suatu agama yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Kristus, Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Yang ketiga adalah sola fide. Bagaimana kita menerima berkat Kristus? Dengan iman. Sola fide dengan iman. Melalui berkat, melalui Kristus, melalui iman. Itu ada konklusi dari John Calvin. Dan yang keempat, SDG, Soli Deo Gloria. Kesemuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara sekalian, saya mengutarakan cerita ini sebab saya pun mempunyai satu kesal. Saya sudah melayani Tuhan hampir kurang lebih 50 tahun, setengah century ya. Sudah cukup, saudara sekalian? Cukup. Lalu saya mengatakan pada suatu hari saya menyelesaikan pelayanan saya akan tanda tangan.
Saya tanda bukan David Penn, DB, bukan. Saya mau ikut handle ini. S apa? DG, Soli Deo Gloria. Catat ya, Soli Deo Gloria. Soli itu melulu, ya. Deo itu Tuhan, Allah. Gloria itu kemuliaan. Nah, saudara sekalian, apakah kita mempunyai kemauan yang sedemikian? Ya. Oke. Ada nyanyian lagi mengatakan bahwa kita hidup, kita tidak tahu apa yang terjadi hari depan. Dengan cepat Januari hampir habis ya. Yes. Ya, jadi bagi mereka yang merayakan tahun baru Imlek, saya ucapkan selamat tahun baru. Nah, ya, jadi artinya tahun yang baru ini sudah hampir lewat 1/12, cepat sekali ya. Dan kita nggak tahu about tomorrow. I don't know about tomorrow. Kita nggak tahu sama sekali. Tapi saudara sekalian, suatu nyanyi yang sering saya nyanyikan dan menghibur saya yaitu Karena Tuhan Hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, I'll see His glory. Because I know who holds the future, and life is not the living just because He lives. Hidup saya itu bernilai sebab Tuhan itu hidup. Jadi kalau Tuhan itu tidak hidup, ngapain kita sampai melayani Tuhan? Mengapa kita mau berkorban untuk pelayanan Tuhan, untuk misi Tuhan ini? Tapi saudara sekalian, karena Tuhan hidup. Amen. Yes. Mari kita berdiri. Because He lives.